Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihdar Irwansyah, NIM 18150150039. Saya dari kelas Data Mining A 2018. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu tentang implementasi data mining untuk memprediksi kelulusan siswa dengan metode Naive Bayes, studi kasus Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Putrajaya School. Berikut merupakan arsitektur dan pembahasan. Yang pertama, data yang digunakan bersumber dari data jurusan farmasi dan kesehatan. Nilai yang digunakan bersumber dari nilai mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Berikut merupakan sampel data penelitian dari SMK Putrajaya School yang bisa dilihat pada tabel 2. Berikut merupakan tabel 2-nya. Jadi, di sini merupakan data acak atau random yang diambil di jurnal. Jadi, tidak semua data yang akan ditampilkan di sini. Selanjutnya, pada tabel 2 memberikan penjelasan mengenai data yang diperoleh dari proses observasi dan wawancara bersama pihak sekolah dari SMK Putrajaya School masih merupakan data tidak jadi. Oleh karena itu, data dari atribut masih tergabung dengan data yang tidak penting dalam penelitian. Data sampel harus melalui proses seleksi terlebih dahulu. Setelah proses seleksi data selesai, selanjutnya melakukan pembuangan bagian data yang tidak penting. Data yang dibuang atau tidak digunakan lagi adalah seperti nomor urut dan NISN. Adapun hasil pembersihan data bisa dilihat pada tabel 3. Jadi dari data tabel 2 ini ada beberapa atribut yang tidak digunakan lagi seperti nomor urut dan juga NISN. Ini merupakan gambar dari tabel 3 setelah data tersebut dieliminasi dan diperbaiki menjadi data seperti ini. Data training siswa setelah eliminasi. Tabel 3 akan digunakan sebagai data coba atau biasa disebut sebagai data training. Setelah itu, merancang suatu data training yang berisi data prediksi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Berikut merupakan data training yang akan diuji dengan menggunakan metode Naive Bayes yang kemudian selanjutnya akan diolah menggunakan aplikasi WK. Adapun pada tabel 4 merupakan data yang akan dijadikan data training dan akan dihitung dengan menggunakan metode Naive Bayes. Data tersebut berjumlah 5 data siswa dari 70 data siswa yang diambil. Data training yang dimasukkan berupa data prediksi nilai siswa ke depannya untuk menentukan siswa yang lulus dan tidak lulus. Berikut merupakan contoh gambar pada tabel 4 atau data testing. Di keterangannya, belum diketahui apakah dia akan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai yang ada. Adapun sumber datanya itu bisa diambil dari sumber data peneliti tahun 2020. Selanjutnya pada percobaan 1 untuk metode Naive Bayes. Percobaan pertama dilakukan untuk mencari nilai dari kolom keterangan data testing yang diambil dapat dilihat pada tabel 5 seperti berikut. Ini salah satu contoh data random saja kita ambil, tidak menggunakan seluruh datanya. Jadi atas nama Abdul Munif, mata pelajaran matematika, nilai UAS, UN, dan NA-nya seperti ini, maupun keterangannya yang belum diketahui. Dalam proses training data testing yang diuji menggunakan acuan dari data training yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut merupakan proses perhitungannya. Bisa dilihat, P keterangan sama dengan lulus, P keterangan tidak lulus, P UAS 75 keterangan lulus, P UAS 75 keterangan tidak lulus, P UN 62 keterangan lulus, P UN 62 keterangan tidak lulus, PNA 65 keterangan lulus, PNA 65 keterangan tidak lulus. P nama siswa sama dengan Abdul Munif, keterangan lulus sama dengan 1/70. P nama siswa Abdul Munif, keterangan tidak lulus 0/70. P mata pelajaran matematika, keterangan sama dengan lulus 47/70. P mata pelajaran matematika, keterangan tidak lulus sama dengan 23/70. Dan selanjutnya dilakukan perhitungan PX keterangan sama dengan lulus sama dengan P UAS sama dengan 75, UN sama dengan 62, NA 65. Nama siswa Abdul Munif, mata pelajaran matematika, keterangan lulus.
Selanjutnya PX keterangan sama dengan lulus 7/70 dikali 6/70 dikali 19/70 dikali 1/70 dikali 47/70 menghasilkan PX keterangan sama dengan lulus dengan angka 2,1639079 E-5. PX keterangan sama dengan tidak lulus sama dengan P UAS sama dengan 75, UN 62, NA 65, nama siswa Abdul Munif, mata pelajaran matematika, keterangan tidak lulus. Selanjutnya PX keterangan sama dengan tidak lulus 0/70 dikali 0/70 dikali 0/70 dikali 0/70 dikali 23/70. PX keterangan sama dengan tidak lulus sama dengan 0 PXC dikali PC dikali PX keterangan sama dengan lulus dikali P keterangan sama dengan lulus menghasilkan angka 2,194 sekian dikali 0,671 sama dengan 1,4519822 sekian. PX keterangan tidak lulus dikali P keterangan sama dengan tidak lulus sama dengan 0 menghasilkan dikali 0,328 hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya percobaan kedua. Percobaan kedua dilakukan untuk mencari nilai dari kolom keterangan. Data testing yang diambil dapat dilihat pada tabel 7 berikut. Percobaan 2, kita mencari atas nama Bunga Dahlia, mata pelajaran matematika, UAS, UN, dan NS seperti ini. Keterangannya belum diketahui. Untuk pencarian perhitungannya sama saja dengan percobaan yang pertama tadi, tidak jauh beda. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Setelah dilakukan perhitungan, PX keterangan sama dengan lulus kali P keterangan lulus sama dengan lulus 0 dikali 0,671 sama dengan 0. Selanjutnya PX keterangan sama dengan tidak lulus dikali P keterangan sama dengan tidak lulus menghasilkan angka 4,282 sekian dikali 0,328 sama dengan 1,4046374 E sekian. Jadi, dari hasil percobaan yang pertama dan hasil percobaan yang kedua, bisa kita simpulkan bahwa maka hasil dari percobaan 1 masuk ke dalam kelas keterangan lulus atas nama Abdul Munif dan bisa dilihat pada gambar 6. Pada tabel 6 maksudnya. Selanjutnya, maka hasil daripada percobaan 2 masuk ke dalam hasil keterangan tidak lulus atas nama Bunga Dahlia dan bisa dilihat pada gambar 8. Seperti ini. Jadi Bunga Dahlia keterangan yang tidak lulus karena perolehan nilainya yang tidak mencukupi dan juga Abdul Munif memiliki keterangan lulus karena percobaan nilainya yang sudah mencukupi. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus dari metode Naive-Bayes, maka didapatkan total keseluruhan data menjadi 210 data. Kemudian data tersebut dibedakan menjadi beberapa yang lulus dan tidak lulus. Dapatkan dilihat pada sampel pada data tabel 9. Berikut merupakan sampel data 9. Tabel 9 menyatakan hasil pengujian yang telah dikerjakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Hasil prediksi tingkat kelulusan pada sekolah menengah kejuruan SMK Putrajaya School dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu variabel nilai ujian, nilai akhir sekolah, dan ujian sekolah (UN) dan nilai akhir NA. Ini merupakan variabel nilainya UAS, UN, dan NA. Jika dilihat dari data siswa pada sekolah menengah kejuruan SMK Putrajaya School yang berjumlah 70 siswa yang telah mengikuti ujian akhir sekolah (UN) dan memiliki nilai akhir pada jurusan farmasi dan kesehatan dengan 3 mata pelajaran yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Total data siswa berjumlah 70 data dari 3 mata pelajaran, maka menghasilkan 210 data training dengan 167 siswa yang lulus dan 43 siswa yang tidak lulus, di mana terdapat 47 siswa yang dinyatakan lulus dan 23 siswa dinyatakan tidak lulus dari mata pelajaran matematika. Selanjutnya terdapat 50 siswa yang dinyatakan lulus dan 20 siswa yang dinyatakan tidak lulus dari mata pelajaran bahasa Inggris, sedangkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dinyatakan 70 siswa lulus dan 0 siswa dinyatakan tidak lulus. Jadi untuk yang tadi hasil percobaannya kita hanya menggunakan satu sampel saja, salah satu sampel yaitu atas nama Abdul Munif dengan mata pelajaran matematika dan juga Bunga Dahlia dengan mata pelajaran matematika seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pengujian dengan aplikasi WK. Pertama, setelah melakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus dari metode Naive-Bayes,
maka didapatkan total keseluruhan data menjadi 210 data. Kemudian data tersebut dibedakan menjadi beberapa yang lulus dan tidak lulus. Dapat dilihat pada sampel data tabel berikut ini. Jadi kita bisa lihat format data Microsoft Excel. Selanjutnya, membuat sebuah file .arff menggunakan software Notepad++ seperti gambar 5 berikut. Tampilan data pada Notepad++. Selanjutnya, membuka aplikasi WK 3.9 lalu pilih Open File, kemudian ambil data dari penyimpanan sebelumnya yang berupa file siswa dengan format file of type CSV data files atau .csv, kemudian pilih Open dan bisa dilihat sesuai pada gambar 6 berikut. Gambar 6 merupakan contoh membuka data pada menu Explorer. Open File. Oke, selanjutnya pilih variabel yang mempengaruhi penelitian, lalu klik All, maka semua atribut dimasukkan ke dalam proses klasifikasi, seperti yang terlihat pada gambar 7. Oke, untuk selanjutnya, jika semua data variabel sudah dipilih dan dimasukkan, maka selanjutnya yaitu klik menu Classify, kemudian klik Start seperti pada gambar 8 berikut. Pertama klik Classify, kemudian pilih Start. Mohon maaf, ini gambarnya sedikit buram karena saya ambil gambarnya dari jurnal. Selanjutnya, maka berikut merupakan hasil akhir dari prediksi kelulusan data siswa-siswi pada sekolah Putrajaya School dengan menggunakan metode Knife Bayes serta diuji melalui aplikasi WK versi 3.9. Berikut merupakan hasil pengujiannya. Jadi, itulah presentasi dari saya. Tadi implementasinya, perhitungannya menggunakan metode Knife Bayes secara manual terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan atau lihat pengujiannya menggunakan aplikasi WK apakah hasilnya sama atau tidak, dan hasilnya bisa dikatakan sama seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.